Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Saya Genoveva dengan NIM akhiran 058. Izin Oke. bertanya, pada UU nomor 32 tahun 2009 pasal 76 diubah oleh UU nomor 11 tahun 2020 terdapat pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Nah, yang dimaksud sanksi administratif di sini itu sanksi administratif seperti apa ya, Bapak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya yang paling keras adalah pencabutan izin usahanya ataupun ya izin itu yang paling keras. Tapi yang lainnya itu adalah penghentian sementara atau kasus yang kemarin yang adalah PLTU yang di Jakarta. Kalau sempat dibaca PLTU apa yang dinyatakan oleh PT Karya Citra Nusantara. Karena ini sering sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa saja sering kalau seandainya baik-baik. Tapi seperti yang kemarin ya, ada yang bertanya di perusahaan apa itu pengolahan yang limbah yang di Sumatera Utara itu jadi tercemar itu saya bisa dilaporkan itu. Oh yang di Marunda ada PLTU yang di Marunda. Ini contoh sanksi administrasinya ya. Jadi bila dia tidak melakukan pengelolaan, itu akan ada sanksi administratif. Ya. Jadi itu contohnya. Jadi ini adalah contoh administratif saat itu diberhentikan sementara. Jadi PT KCN itu diberhentikan sementara. Jadi ini ya. Nah ini adalah sanksi administratifnya. Lalu siapa tadi yang bertanya ya? Saya, Halo. Bapak. Oke. Gimana? Udah bisa ini? Bisa dilihat contoh sanksinya itu. Gitu. Jadi ini paksaan pemerintah ya, itu ini
ini contohnya. Tapi ini tidak selektif ininya ya. Mulai melapor gitu ininya. Harusnya ini bisa sering terjadi ya. Tapi walaupun tidak sampai ada sanksi seperti ini, biasanya itu ada mediasi dan lain sebagainya untuk mencari titik temu. Gimana kira-kira permasalahannya, uh, ya, ya biar tidak ya tidak ini kalau PLTU ini berhenti gitu ini pasukan listrik akan menjadi masalah kan buat ini ya kan jadi seperti itu. Jadi di sini hargai mereview analisis meminta DLH mereview jadi ininya kalau nggak salah itu kemarin itu ada beberapa poin yang membuat dia ini RKL-nya itu tidak diakui jadi caranya waktu itu. Tidak mesti RKL-nya tidak melakukan RKL itu seperti itu ingat saya salah satunya. Oke, jadi demikian. Nanti silakan ya contoh-contoh yang lain kalau ada. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Baik, Pak. Bapak, bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, Izin bertanya, Pak. silakan. Perkenalkan saya Gabriela dengan akhiran NIM 061. Pak, sepengetahuan saya mendengarkan penjelasan Bapak materi sebelumnya itu untuk merancang suatu kegiatan ini kan membutuhkan AMDAL ya, Pak. Nah, kalau kegiatannya ini enggak dikerjakan atau enggak dibangun gitu, Pak, AMDAL-nya ini bakal masih berlaku nggak, Kak? Masih berlaku sampai kapan ya, Pak? Misalkan kegiatannya ini tuh dikerjainnya tuh sampai 5 tahun ke depan. Dan apakah kalau misalkan rancangannya ini nggak dikerjakan, apakah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau denda, Pak? Oke, baik, terima kasih. Ini tadi ada kejadian yang saya tanyakan. Contoh itu ada kan? Saya lupa di mana ya. Just ya 2005, tapi dia tidak melakukan bukan, tetapi dia melakukan pemantauan kan di dalam LPL-nya itu walaupun tidak ada aktivitas apa namanya pembangunan gitu ya. Tetapi kalau untuk pemantauan gitu maka dianggap aktivitas berjalan. Tapi kalau nggak ada aktivitas 8 tahun dia tidak melakukan pemantauan. Jadi diambil itu kan dokumen ketiga yaitu rangka dua terus itu
dokumen Anda itu sendiri dan dokumen dokumen karena pengelolaan dan pemantauan. Nah, ini kan dilakukan jangka waktunya biasanya 6 bulan. 3 bulan ada 6 bulan. Jadi 6 bulan harus dipantau. Bila ini sudah dipantau, itu jangka waktu tertentu bisa diubah. Itu maka andalnya tidak berlaku lagi. Tetapi kalau dia masih tetap proses dalam jangka waktu tersebut dan dia berjalan berturut-turut hidup walaupun kegiatan itu belum dilakukan. Jadi seperti itu. Walaupun kegiatan itu dilakukan, tapi ada proses pemantauan karena itu tidak lanjut daripada dokumen andal ya kalian andal dan LPL yang maka itu tetap bisa dilakukan walaupun tidak ada kegiatan. Kalau seandainya nanti dia setelah seingat saya tahu saya cek ini karena ini biasanya ini ditanyakan Jakarta kalau nggak salah sudah nggak tahu ada aturan saja. Kalau dia tetap melakukannya maka dia harus baru di dokumen AMDAL baru yang dia buat. Dia tidak boleh lagi menggunakan AMDALnya yang lama karena dia saksikan bahwa itu sudah tidak berlaku karena kondisi lingkungannya bisa berubah karena tidak ada pemantauan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak, bisa dimengerti Pak. Terima kasih Oke, Pak. baik. Yuk, sama-sama. Pertanyaannya, Pak. Oke, baik. Ini dengan siapa? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nabila Sahra dengan NIM akhiran 053. Oke, Nabila, silakan. Jadi ini Pak, seperti pertanyaan GB sebelumnya itu Suaranya agak putus. kalau misalnya Oke, gimana? kegiatannya berlanjut kan pasti ada pembinaan yang dilakukan oleh sudah jelas Pak. Sudah. Jadi gini seperti pertanyaan GB sebelumnya Pak. Kalau misalnya kegiatan itu berlangsung Pak ya, pasti kan ada tindak lanjut pasca AMDAL. Terus kira-kira bagaimana pembinaan yang berlangsung terhadap AMDAL yang sudah berjalan atau sekitar cuman sekali Tadi pertanyaan GB itu jadwal administratif. Halo. Tadi pertanyaannya GB itu tentang apa? Pak, halo. bukan pertanyaan GB sih Pak, terkait jawaban Bapak tadi kan ada membahas tentang tindak lanjut pasca AMDAL. Oke, dilanjut pasca AMDAL. Oke, ya. Ya. Terus kan pasti ada pembinaan tuh Pak terkait AMDAL yang sudah berjalan. Kira-kira bagaimana pembinaan itu dilakukan? Itu Pak. Sebenarnya sih jadi gini. Sebenarnya ini pembinaan ya. Jadi si orang yang punya usaha ini dia itu harus sudah tahu tentang apa itu PL mungkin apa itu si RKPL dan lain sebagainya lah. Harusnya sudah tahu kan si pelaku usaha. Jadi saat dia karena gini
membuat AMDAL ini sama kayak yang membuat IMB. Mungkin pada harga izin dirikan bangun. Pernah dengar kan? Pernah, Pak. Ya, begini. Jadi kalian itu bikin AMDAL ini sama kayak kalian membuat SIM C kalau naik motor. Jadi kalian harus tahu dulu bahwa motor dulu. Harus SIM C-nya boleh keluar dong gitu ya. Jadi kalian sekarang kan kalau mau nyari SIM C itu kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tuh. Jawab tes untuk mendapatkan SIM itu baik itu tes prakteknya ataupun tes tulisnya. Di sini ada yang sudah punya SIM C nggak ya? Belum, Pak. Belum ada yang punya SIM C di sini. Oke. Nggak ada yang belum ada yang bisa bawa motor ke kampus ya berarti ya? Sudah, Pak. Oh sudah boleh. Kalau sudah boleh kan berarti punya SIM C kan berarti kan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi waktu nyari SIM C itu ada tes tulis dan juga ada prakteknya. Nah, sama seperti ini. Jadi AMDAL itu terdapat surat atau izin lingkungannya. Yang kalian harus tahu dulu apa yang akan dikerjakan di dalamnya. Ini tidak, ini jadi dan itu sudah dokumen RKL pendidikan RKL sudah ada tuh apa sudah bukan contoh untuk mengurangi dampak keresahan masyarakat. Jadi salah satu dampak juga dari misalnya kalian mau bangun mungkin di Jembrana itu, ini ada yang dari Jembrana nggak? Angkat Jembrana nggak? Siapa yang barusan nanya ini? Halo, yang nanya barusan siapa namanya? Nabila ya? Halo? Betul, Bapak Nabila. Iya, Pak Nabila. Halo? Nabila asalnya dari mana? Dari Denpasar, Pak. Denpasar di mana? Ayo. Di Denpasar Timur. Oke, Denpasar Timur serta Sanur berarti ya. Saya estimasikan di Denpasar. Nabila mungkin kalau saya perhatikan di sekitar Sanur atau ya mungkin pergi ke dekat Pantai Semawang lah mungkin. Karena mungkin Nabila saya nggak tahu waktu Nabila kecil mungkin Nabila kalau mau mandi ke Pantai Semawang bebas. Sorry ya. Nabila kalau mandi Pantai Semawang tuh lebih bebas dalam artian masuk begitu saja, tidak ada hotel yang larang dan sebagainya di sekitar Pantai Semawang. Itu sudah agak sulit karena sekitarnya itu sudah banyak yang perlu kan sudah akses maksudnya sudah sulit gitu ini karena sudah jadi milik hotel dan lain sebagainya. Jadilah timbul namanya keresahan bahwa satu akses tidak ada, satu sulit
ini kedua makin sulit ininya kalau mau ke Pantai Semawa. Yang lainnya lagi mungkin pedagang biasanya bisa berdagang, sekarang agak sulit berdagang gitu. Itu adalah dampak. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Jadi dampak-dampak ini harus tetap diperhatikan gitu ini. Dampak masyarakat ini tetap harus diperhatikan. Jadi apa yang harus dilakukan pulang dari dalam dokumen gitu ini. Sehingga itu ya lihat apa sih? Saya lupa jadi pertanyaan tadi. Apa tadi pertanyaan tadi Nabila? Lupa gara-gara bersin terus. Halo? Halo Nabila. Halo Pak, Tadi pertanyaannya apa lupa saya gara-gara bersin terus. apakah ada pembinaan setelah AMDAL yang Tidak ada. berjalan? Oke. Setelah ada itu tidak ada pembinaan. Saya itu hanya masih berusaha akan melakukan apa yang tertuang di dalam LKLPL. Tapi kalau dia melanggar itu karena dia kan punya laporan per 6 bulan, biasanya laporan per 6 bulan. Kalau dia tidak melakukan laporan per 6 bulan maka dilakukan pembinaan. So dia sudah 3 tahun dia tidak melapor. Tapi setelah itu harusnya dia melakukan itu sendiri. Ada pembinaan. Jadi seperti itu Nabila ya. Oh, berarti kalau misalnya masih wajar dia ngelakuin sesuai AMDAL yang disetujui itu berarti cuman kayak berbentuk pengawasan aja Pak ya? Iya, nanti ada pengawasan untuk pemerintah itu bentuk pengawasan. Oh iya baik Pak, udah dipahami Pak. Makasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Ada lagi yang lain? Halo Pak, izin masuk. Ya silakan. Perkenalkan saya Putri Darmayanti dengan akhiran 04. Saya mau izin bertanya Pak. Setelah saya lihat file yang diberikan sama Bapak itu, ada komisi penilai AMDAL dan ada juga pemrakarsa AMDAL. Pertanyaan saya itu kalau dibandingkan kedudukan yang lebih tinggi itu komisi penilai AMDAL atau pemrakarsa ya Pak? Terima kasih. Halo, apa suara saya tadi terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Terdengar kok. Terdengar. Halo, sorry ya. Halo. Suara saya kedengaran ya? Oh iya, dengar Oke, Bapak. sebentar. Saya ada di teleponnya fakultas sebentar ya. Nah, sebentar ya. Baik, Bapak.
Halo, sorry. Ada tanya bidang kompetensinya apa tadi? Bisa diulang nggak tadi pertanyaannya deh? Lupa saya. Oke. Izin mengulang apa yang tadi saya ingin tanyakan. Tadi itu setelah saya baca kembali file Pak berikan, ada dijelaskan tentang komisi penilai AMDAL dan ada pemerakarsanya. Nah, saya itu mau tanya, kalau dibandingkan atau dibandingkan itu kedudukannya lebih tinggi komisi penilai AMDAL atau pemerakarsanya apa atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi di AMDAL itu ada 3 ya. Ada pemberkasa, ada penuntut, ada penilai atau komisi penilai. Jadi komisi penilai itu yang menilai dokumen AMDAL-nya. Yang punya AMDAL ini adalah pemberkasa. Terus itu yang menyusun AMDAL-nya ya. Nah, tim penyusun ini adalah orang yang ahli di bidangnya. Terus itu penilai itu adalah ahli di bidangnya. Ya. Tapi dia menilai ya nanti AMDAL-nya itu layak atau tidak layak. Layak di sini apakah dia sudah melakukan pemeriksaan dengan benar, itu kami itu benarkah, itu ini, terus itu metodenya sudah benar dan lain sebagainya. Jadi pemerkasa itu punya usaha. Sedangkan yang menilai adalah yang menilai kerjaannya si penyusun berdasarkan apa yang akan dilakukan oleh si pemerkasa. Jadi seperti itu. Ya. Bisa dipahami. Jadi tidak ada lebih, jadi nggak ada yang lebih tinggi di sini ya. Dia punya ini fungsinya. Jadi seperti itu ya. Oke, Bapak. Berarti dia itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah karena mempunyai tugasnya masing-masing ya, Pak. Ya. Jadi tidak ada. Terima kasih, Bapak. Punya perannya sendiri gitu ya. Ini ada lagi yang lain? Izin bertanya Bapak. Apa yang cewek dulu ya, yang kedua yang cowok ya. Yang cewek siapa? Saya perkenalkan, saya Yunita dengan NIM akhiran 35, Pak. Oke, yang cowok tadi siapa? Wahyudin Bapak dengan NIM akhiran 017. Oke, Yunita dulu ya. Pada Wahyudin ya. Baik Pak. Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, dari yang saya pahami kan AMDAL ini dikeluarkan untuk izin usaha gitu ya, Pak. Terus kalau misalnya kita mau membuat rumah pribadi atau tempat tinggal pribadi gitu, Pak, itu memerlukan AMDAL juga atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Jadi bila dia usaha, jadi kalau seandainya Anda lihat di sini, pedoman pengenalan lingkungan hidup, terus itu jenis, jadi dia itu harus usaha. Jadi kalau dia untuk bangun rumah tinggal yang bukan usaha, ini tidak punya dokumen lingkungan. Jadi dia harus ada usaha. Dan di sini udah dibilangin tadi adalah yang punya modal paling
bukannya itu di usaha mikro atau di usaha kecil atau di usaha menengah. Jadi seperti itu. Jadi dia harus punya modal usaha minimal di, ya istilahnya dia harus sebuah usaha. Jadi kalau rumah tinggal itu kan bukan usaha. Kalau dia berubah fungsinya, itu lain lagi cerita. Yang awalnya berubah fungsinya menjadi usaha, lain lagi cerita. Ya, lalu ya. Oke, jadi terus usaha ya. Kalau rumah tinggal itu bukan usaha. Ya, Oh, baik Pak, izin bertanya sekali lagi. ya silakan. Misal, kalau di sini kan usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah Pak. Kalau misalnya di bawah itu berarti tidak perlu AMDAL gitu ya Pak? Jadi gini, kalau dia punya dampak penting, walaupun dia itu kurang dari 1 M ya, dia tetap harus ada. Tapi di sini, kan kalau dia usaha mikro, siapa yang membuat AMDAL-nya? Yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu menyusun AMDAL bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki dampak penting. Ya, kalau dia kurang dari sini berarti itu tugasnya pemerintah daerah yang menyusun AMDAL. Tapi kalau dia itu dapat tidak penting, walaupun usahanya itu ini, di sini dia bisa menyusun atau bisa hanya membuat SPPL. Jadi surat pernyataan pengelolaan ya. Jadi apa ini ya? Jadi dia harus membuat pernyataan bahwa saya siap melakukan pengelolaan tersebut. Ya, misalnya usaha makanan kecil gitu ini. Mungkin yang paling kecil modalnya itu adalah usaha konsumsi atau usaha laundry. Itu dampak jeleknya usaha laundry itu adalah deterjen banyak masuk ke saluran air. Kalau deterjen yang masuk itu udah bisa bunuh bakteri dan lain sebagainya. Gitu kan bisa mati. Makanya itu sekolah tuh pakai itu SPL itu cukup dia kerja itu dari besaran. Kalau hanya kecil mungkin dia punya mesin 1 gitu atau mesinnya 2 gitu. Mungkin hanya SPL gitu ini. Ingat dia hanya perlu buat surat pernyataan. Jadi seperti itu. Ya. SPL adalah pernyataan ketangguhan dari penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan kemampuan hidup. Jadi gitu Yuni ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Oke, silakan Mas Yudin mau nanya. Baik Bapak, izin bertanya. Kan di file yang Bapak kirimkan di sini ada pertanyaan sejak kapan Republik Indonesia peduli pengelolaan lingkungan. Nah, kan setelah saya cari-cari ternyata Indonesia mulai mengeluarkan aturan ini pada tahun 1982 kalau tidak salah. Nah, apakah sebelum ada ketentuan AMDAL ini perizinan pembangunan usaha skala besar yang mempengaruhi lingkungan itu ada Pak? Mungkin selain AMDAL, sebelum AMDAL itu apa Pak perizinannya Pak? Terima kasih. Tidak ada. Makanya karena dia tidak ada, makanya disuruh dia membuat yang namanya DELH atau jadi yang sebelumnya tidak memiliki dokumen hitungan disuruh dibuat DLH atau DPLH ya. Baik Pak. Karena Terima kasih, ini Pak. karena ini ya tidak memiliki dokumen hitungan tapi usahanya sudah jalan. Oh, jadi kalau misalkan usahanya dibangun sebelum ada aturan ini berarti hanya membuat dokumen DLH aja, Pak? Ya, DLH itu sama dia tingkatannya seperti dokumen hitungan biasa. Itu ada cara itu kan sama kita hanya saja namanya DLH, nama dokumen. Ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke,
Ada lagi yang lain? Izin bertanya Bapak. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Siapa nih? Yang cowok nih siapa namanya? Wisnu Bapak. Yang cewek? Elsa Octavia Bapak. Oke, Elsa Octavia. Oke, Wisnu duluan ya, baru setelah itu Elsa ya. Izin bertanya Bapak. Ya, Perkenalkan silakan. nama Wisnu Widyastra dengan akhiran NIM 073. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang saya sudah baca, kan dalam AMDAL ini ada komisi penilaian AMDAL ya Pak, yang terdiri dari ketua komisi, sekretaris komisi, dan ada juga anggota komisi. Pemilihan ketua dan sekretaris komisi itu dipilih melalui apa ya Pak? Forum kah atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Oke, ketua komisi itu harus pejabat pemerintah daerah setempat. Itu ketua komisi, gitu juga dengan sekretaris komisi. Jadi itu ada aturannya bahwa dia harus, tapi saya nggak tahu itu yang aturan lama ya. Coba saya baca dulu PP 21. Ini aturan lama itu bukan ketua komisi. Jadi gini, ketua komisi itu kalau sebelum itu harus dia itu di eselon 2 kalau di daerah. Kalau udah eselon 2, 3 itu memang sedangkan sekretarisnya adalah harus eselon 3. Ini pasti dia adalah eh, habis kepala dia. Tapi itu aturan yang lama. Atau aturan baru sangat. Ingat saya sih agak sedikit berbeda guys. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Saya juga sambil nyari ini juga. Apakah masih berlaku enggak ini? Eselon enggak? Eselon. Sudah nggak berlaku di eselon. Tapi intinya sih sama sih kayak ditahan kayaknya yang ketua komisi. Tapi harus saya baca lagi ya karena ini dokumen ini jumlahnya lumayan banyak. Oke baik, jadi seperti itu ya. Kalau sebelumnya itu adalah kepala dinas untuk ketua komisi dan kepala bidang untuk ya sekretaris komisi. Anggotanya itu bisa ditimati dan itu biasanya diminta oleh si sekda terkadang gitu. Oke baik, udah cukup ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Cukup Bapak. Oke baik. Silakan ya saya sekarang. Izin bertanya Bapak, di sini kan tadi di PowerPoint yang Bapak kasih itu ada menyusun pedoman pengelolaan lingkungan itu menggunakan kajian ilmiah dan pemenuhan peraturan pemerintah yang terkait. Terus di sini di peraturan pemerintah 22 tahun 2021 pasal 69 itu pelatihan penyusunan AMDAL dilaksanakan oleh LPK, Lembaga Pelatihan Kompetensi. Nah, itu tuh yang ikut tuh si yang pembuat usahanya atau seluruh orang yang terkait dengan usaha tersebut gitu, misalnya yang mau buat tuh Elsa, terus Elsa tuh ngajak teman-teman gitu kan kayak bersepuluh. Nah, 10-10-nya itu ikut penyusunan AMDAL-nya atau emang yang Elsa aja gitu, Pak? Oke, Sekian, terima kasih. oke baik, terima kasih Elsa. Jadi baiknya sih yang punya usaha itu ikut satu orang aja udah cukup. Nah, misalnya saja ada sebuah PLTU gitu, kemarin saya sempat berkunjung ke sebuah PLTU gitu ini, budgetnya tenaga uap. Jadi kepala bidang lingkungannya itu dia harus ngerti banget tentang lingkungan. Jadi dia harus ikut sertifikasi penyusul. Terus itu
sertifikasi penilai AMDAL. Sebaiknya di Pemekasan adalah salah satu, tetapi yang wajib ikut adalah si penyusun. Itu wajib ikut. Jadi sebelum dia melakukan penyusunan AMDAL, dia harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh LPSK tersebut. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya penilai pun wajib, tapi salah satu syaratnya sudah tidak. Jadi tapi sebaiknya siapapun yang terkait di dalam penyusunan ataupun nanti pemantauan itu sebaiknya ikut ini sertifikasi biar paham apa yang dilakukan, apa yang bisa dilakukan, dan solusi-solusi apa yang kalau tidak jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya saya. Iya Bapak, terus tadi Bapak bilang juga kalau orang-orang itu udah bersertifikasi, maksudnya bersertifikasi gimana tuh Bapak? Sertifikasi sebagai jadi gini, di dalam pelatihan AMDAL itu ada tiga, penyusun, ada penilai. Siapa tapi itu. Nih, sertifikat kompetensi. Jadi ketua di sini harus memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar sebagai ketua. Jadi penyusun AMDAL itu seperti itu. Jadi dia itu harus memiliki sertifikat kompetensi yang mana ini dikeluarkan oleh LPSK tersebut. Jadi seperti itu. Kompetensi ketua dan ada anggota. Ini anggota. Ya. Nah, di sini ada pelatihan ya. Oke, ini dia. Ya. Nah, seperti kompetensi itu adalah lembaga pelatihan kompetensi. Ya, ya. Jadi ada pelatihan penyusun AMDAL, ada uji kompetensi, dan ada jadi seperti itu. Jadi ini pelatihan ini ada 3 AMDAL, terus itu ada penyusunan AMDAL, ada penilaian AMDAL. Setelah ada salah satunya baru bisa ikut uji kompetensi. Tapi ini aturan berubah-ubah, jadi dia tidak ikut ini langsung, ikut ini boleh. Jadi seperti itu ya. Dan saya. Iya Bapak, berarti kalau misalnya itu kan ada uji kompetensi, kalau itu tuh ada lulus enggak kelulusannya Iya. gitu nggak sih Pak? Dari lulus, dari lulus. Oh. Kali waktu setahu saya itu yang ikut sekitar 80 orang, lulus cuma 3 orang. Jadi ya kayak gitu. Padahal ini ikut uji kompetensi ini bayar. Bayar apa? 8 juta. Berarti yang nggak lulus itu gimana Bapak? Apa Itu nggak kan bisa? uang hilang. Maksudnya ya dia kan ikut uji kompetensinya bayar. Terus tidak lulus dia kan itu urusan lain. Ya, sama seperti kalau anda kan bayar SPP gitu ini. Kalau anda nanti tidak sampai selesai kuliahnya, ya udah dananya kan hilang. Jadi seperti itu saya. Halo. Iya Bapak, ya. Terima kasih Bapak dapat mengerti. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Izin bertanya Bapak. Oke, baik. Yang cewek tadi siapa? Saya Nindi Pak. Oke, yang cowok? Joshua Bapak. Oke, Joshua. Oke, Nindi duluan, baru Joshua.
Baik Pak, kan baru-baru ini Pak ada kejadian semburan lumpur panas disertai gas beracun di Mandailing Natal, Sumut Tirik Pengeboran Panas Bumi milik PT SMGP. Nah, semburan lumpur panas ini Pak udah terjadi 2 tahun terakhir sebanyak 4 kali. Nah, apa yang membuat PT SMGP ini bisa tetap lolos AMDAL padahal sudah terjadi kecelakaan 4 kali Pak? Terima kasih. Apa nama PT-nya? SMGP Pak, Sorik Merapi Geothermal SM, Power. siapa? SMGP. SMGP. Iya Pak, Mandaling, apa tuh? Mandaling Mandailing Natal. Natal Pak. Oke. Oke, oke. Kenapa dia? Oke. Pertama itu AMDAL itu kapan? Apakah sebelum apa lumpurnya keluar apa setelah? Hmm, oke, berarti ini sudah ada AMDAL kan guys. Jadi dia sudah punya AMDAL-nya dulu. Kalau di sini sih kayaknya sih yang bisa saya tangkap dia sudah punya AMDAL. Bukan AMDAL-nya lolos atau tidak. Karena jadi pertanyaannya itu adalah apakah dia itu melakukan pengelolaan seperti yang dituangkan di dalam AMDAL? Itu pertanyaan. Jadi bukan pertanyaan itu apa AMDAL lolos enggak? Bukan itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah apakah si PT MGP ini, SMGP ini sudah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan syarat yang ada di dalam RKL RPL-nya. Itu sebenarnya pertanyaan. Jadi kalau seandainya mau itu adalah mana cek di RKL-nya, terus itu apakah mereka sudah melakukan hal seperti itu? Jadi seperti itu, ya, Nindi ya. Iya Pak. Jadi itu yang perlu ditanyakan gitu nih. Jadi kemudian pipa gas yang bocor ini di apanya ini ya? Ini pipa gas ini yang ada dia saat masuk ke dalam gitu ya. Karena kan kalau nggak salah ini bentuk pengelolaan itu dia harus melakukan apa dulu gitu. Baru boleh dibor gitu ini. Kalau dia tidak melakukan SOP itu, gitu. Kalau salah SOP-nya. Sekarang adalah salah SOP-nya tidak melakukan SOP. Maka di sini adalah dinas lingkungan hidup menegur, memberikan surat teguran. Dinas lingkungan hidup setempat itu harusnya ngecek di sana. Apakah mereka sudah melakukan konstruksi ataupun pengeboran itu sesuai dengan arahan RPL atau tidak. Itu yang perlu dicek oleh dinas lingkungan hidup. Kalau dia sudah, berarti ini bagian dari kecelakaan kerja. Apakah ada di situ terkait dengan kecelakaan kerja yang perlu dipantau dan dikelola gitu. Misalkan tidak kalau ada gitu apa yang harus dilakukan situ umumnya itu ada apa yang harus dilakukan bila terjadi seperti ini seperti itu gitu biasanya ada. Dan mereka itu ada. Oh, jadi kalau ada keresahan masyarakat gitu ininya dia harus melakukan pendekatan komunikasi gitu. Jadi harus seperti itu. Oke? Baik Pak, terima kasih. Nindi asalnya dari dekat sini nggak? Saya asalnya dari Batam Pak. Oh dari Batam. Iya. Baik, terima kasih Nindi ya. Nah, di Batam kan bukan usaha yang enggak ini ya. Yang apa namanya? Ya banyak perusahaan-perusahaan pinggir-pinggir pantai itu yang bangkai-bangkai kapalnya itu
di mana-mana lah gitu. Tapi oke lah. Mungkin nanti perlu cerita sedikit bagaimana kondisi di Batam saat ini. Oke. Berikutnya siapa yang tadi bertanya tadi? Halo. Halo Bapak, Iya, siapa tadi? Joshua Bapak, dengan NIM Oh iya, 013. kan Joshua. Kenapa Joshua? Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya tahu berdasarkan penjelasan Bapak itu AMDAL itu fungsinya untuk izin untuk mendirikan sebuah usaha atau kegiatan. Nah, berdasarkan itu kemarin saya searching-searching di Google mengenai permasalahan AMDAL ini. Ternyata untuk Taman Nasional Komodo itu terdapat pengecualian untuk AMDAL. Kira-kira itu pengecualiannya akibat apa Bapak? Apakah karena Taman Nasional Komodo itu sebuah tempat prioritas di sebuah wilayah prioritas di Indonesia ataupun kawasan prioritas, atau ada hal lain yang membuat Taman Nasional Komodo menjadi pengecualian AMDAL? Terima kasih Bapak. Oke, ada dua hal. Gini, eh eh, jadi Taman Nasional satu lagi itu adalah ya beberapa kawasan konservasi lah, kebun raya, aku sedang mengarai ini. Terus itu apa lagi? Sakura, terus itu Taman Wisata Alam TWA itu dia itu punya pengelola sendiri. Dia itu pengelola sendiri. Uh, ini rujukannya Permen 38 2019 ini. Jadi kalau nggak salah ya, saya juga belum baca ini. Kalau dia sudah punya KLHS, kajian ekonomi strategis, maka dia sudah tidak perlu AMDAL lagi. Kalau nggak salah. Permen. Oke, ini oke. Jadi ini. Jadi di sini di situ disebutkan kalau di Permen 38 itu ada tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Terus itu kalau dia sudah lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada kawasan lindung yang memiliki rencana pengelolaan dan atau penataan ruang kawasan lindung depan yang dilengkapi dengan dia sudah perlu AMDAL. Jadi seperti itu. Jadi benar tadi adalah bahwa dia sudah punya KLHS di pola ruangnya, maka dia tidak perlu memiliki AMDAL lagi. Jadi dia pengelolaan lingkungan hidupnya itu sudah tertuang di dalam KLHS ini, yaitu kajian strategis. Kalau secara wilayah itu apa saja data yang harus terjadi di dalam strategi itu tertuang di dalam KLHS ininya. Sedangkan kalau dalam lingkup yang kecil itu kalau dalam cukup wilayah itu namanya KLHS. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kenapa dia perlu AMDAL itu karena dia sudah punya KLHS. Ini dia yang dipakai. Ini aturannya itu ada di sini. Ada di Permen 38 tahun 2019. Ya. Baik Bapak, tapi setelah saya buka dalam Permen 38 tahun 2019 itu dalam pasal 3 ayat yang pertama itu setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL gitu kira-kira Bapak. Iya benar, iya benar. Tapi kalau dia sudah memiliki LHS, ada tapinya nggak? Saya belum baca semua. Ini peraturan yang ini. 38 2019 ini. Sudah Permen LHK 38 2019.
Coba lokasi atau jadi ada di pasal 3 ini jadi rencana usaha dari bagian kecuali kap. Jadi ini ada, jadi coba lihat pasal 7 nanti ya. Ini ya. Siapa tadi nama Joshua ya? Halo Joshua. Halo Joshua. Pak. Halo Pak. Nah, nanti coba dilihat di pasal 7 ya. Pasal 7 ini. Rencana saya beberapa praktik terhadap lingkungan hidup sebagai masuk pada pasal 3 yaitu kecualikan dari kewajiban miskin Anda jika lokasi itu kayak berada atau kegiatan berada pada kabupaten kota yang memiliki RDTR yang telah dilengkapi dengan KRHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dengan beberapa undang-undangan. Kalau jalan itu berada pada kawasan lindung yang memiliki perencanaan pengelolaan atau penataan ruang kawasan gunung detail yang dilengkapi dengan KRHS. Jadi kalau dia itu berada pada kawasan, jadi Taman Nasional itu berada pada kawasan lindung. Rencana usaha industri dan melakukan perlindungan pengelolaan ekosistem gambut yang dilakukan dalam tanggap darurat bencana. Jadi kalau yang Taman Nasional Komodo itu, ya itu berada pada pasal B, makanya dikecualikan. Jadi seperti itu ya. Jadi pasal 7 ayat 1B. Jadi seperti itu Joshua ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikade Sri Utami Wikantari dengan akhiran NIM 067. Pertanyaan Oke. saya di sini tentang AMDAL itu kan pasti dinilai ya Pak. Tadi juga disinggung tentang Komisi Penilaian AMDAL. Dan dalam penilaian AMDAL itu masyarakat tentunya harus ikut serta. Dan tentunya tidak semua masyarakat dapat bergabung dalam penilaian AMDAL. Pertanyaan saya, siapa yang berhak mewakili masyarakat dalam keikutsertaannya pada penilaian AMDAL tersebut ya Pak? Oke. Baik, terima kasih. Nikade Sri Utami. Oke. Jadi yang ikut adalah yang dampak. Jadi orang yang pasti terkena dampak. Tadi saya cerita di Pasar Semawang itu ada pedagang itu, ya. Pedagang kalau di Pasar Semawang gitu ininya dulu nggak ada hotel, sekarang ada orang bangun hotel di dekat Pasar Semawang, itu orang jarang berjualan. Itu adalah yang terkena dampak. Maka sebaiknya orang itu atau perwakilannya, karena misalnya pedagangnya banyak, perwakilannya 1 atau 2 orang itu dia ikut sebagai penilai. Dan seperti itu. Atau ada yang wakilinya lagi, misalnya dia bisa saja dia itu adalah kliennya gitu ini. Itu boleh yang mewakili orang yang kena dampak di wilayah itu. Nah, sebaiknya adalah diwakilkan, jadi jangan semuanya. Karena kalau semuanya gitu nanti terlalu banyak. Itu diwakilkan 2 atau 2 sebagai perwakilan. Nanti kalau seandainya punya unek-unek apa gitu, sebaiknya disampaikan ke perwakilan itu. Sehingga nanti bisa tersalurkan waktu lagi sidang komisi nilai AMDAL. Jadi seperti itu ya. Jadi sebaiknya adalah orang yang kena. Yang paling bagus adalah orang yang kena akibat dari pembangunan itu. Jadi orang yang paling dekat atau orang yang misalnya orang yang tergusur gitu, atau orang yang bisa terkena limbahnya atau bisa terkena dari letusan gas
Jadi sebaiknya adalah seperti itu. Ya. Oh, baik Bapak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Halo. Oke, kalau tidak ada, mungkin di sini saya coba masuk ini sama punya Pak Eko lagi. Saya ini yang keduanya tadi. Jadi di sini adalah saya akan coba ini nanti jadi bahan diskusinya kita nanti untuk kedepannya, yaitu tentang bagaimana itu apa ya? Ini adalah gambaran bagaimana mengumpul waktu melakukan proses uh, apa namanya proses AMDAL ini atau kan AMDAL proses pembuatan persetujuan lingkungan ini. Sekarang namanya persetujuan lingkungannya. Jadi sekarang itu namanya udah bukan lagi izin lingkungan. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang namanya adalah persetujuan lingkungan. Ini sekarang namanya. Namanya adalah persetujuan lingkungan. Sudah bukan lagi izin lingkungan lagi. Nah, persetujuan lingkungan ini digunakan untuk bagian dari perizinan berusaha. Jadi seperti itu ya. Berdasarkan PP ini, PP 22 tahun 2021 ini, sudah nggak ada lagi izin lingkungan. Yang adalah persetujuan lingkungan. Ya. Oke, ini adalah round table, ini adalah definisi, jadi kalian bisa lihat di undang-undang dan lain sebagainya. Ini adalah AMDAL berapa, RKRPR, dan ini berlaku ya ini. Karena ini tidak berubah. Jadi tapi isinya ini tidak berubah. Jadi AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak penting dari hidup, dari usaha, dalam kegiatannya di sekarang untuk seperti itu. Jadi karena itu adalah proposal itu masih umum lingkungan terus itu di dalam itu kalau ada nanti sebab kalau dari itu seperti itu. Jadi dia punya dampak penting. Ingat ya, dampak penting itu dampak itu tidak harus negatif ya. Dan dampak positif. Contoh pembuatan kebun raya, dampak positif untuk lingkungan. Ada usaha kebun raya, pembuatan kebun raya, jadi tidak dampak positif. Ini isinya dokumen itu apa? Ini prosesnya, proses AMDAL-nya itu. Satu pemerkasa, itu melihat apakah usahanya itu sesuai nggak lokasi yang ada. Kalau dia sesuai, lanjut lakukan sesuai dengan Permen LHK nomor 4 2021. Di situ apakah dia wajib AMDAL atau tidak? Ya, atau malah SPL. Nah, disinilah yang menentukan dia wajib AMDAL atau tidak. Permen LHK nomor 4. Coba nanti baca nanti Permen LHK. Mana dia? Permen LHK. Nah ini kemarin itu juga AMDAL atau tidak. Jadi kalau wajib AMDAL maka dia harus membuat namanya adalah konsultasi publik melalui pengumuman baik itu di kediaman di tempat
kegiatan, misalnya bangun hotel gitu atau bangun rumah sakit gitu. Itu melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait, terus lakukan konsultasi publik dengan cara mengundang masyarakat yang terdampak pelibatan masyarakat. Setelah konsultasi publik dengan mengundang tadi itu, maka dilakukan pengolahan data untuk menyusun yang namanya formulir KA, sekarang namanya formulir KA ya. Sepertinya ada formulir pengajuan tadi isinya. Nah, jadi formulir KA ditolak, terus disepakati. Ditolak ini karena dia tidak bisa menguraikan fasilitas rencana kegiatannya, atau tidak sesuai dengan seperti apa bisa sih ditolak. Terus disepakati. Sudah disepakati, keluar berita acara kesepakatan pengajuan. Yang ini isinya adalah DPH dikaji apa, dari studi apa, BBS dan BBK lupa saya. Durasi penyusunan AMDAL RLPN-nya berapa lama? Terus sepakati di sini. BBS, BBS, BBS. BBS. Terus baru pengumpulan data, kajian teknis, secara teknis, ini fitur lingkungannya. Itu ini, jadi seperti ini. Baru ada setelah itu keluarlah fitur lingkungan. Kayak rekomendasi kelayakan lingkungan hidup. Tidak layak lingkungan hidup. Setelah itu keluar KL. Dan inilah pelibatan masyarakat. Nanti ini saya format. Oke, ada yang mau ditanyain? Halo? Tadi format. Oke, udah saya kirim ke siapa tadi? Ke Yasmin. Ada lagi mau bertanya? Halo? Halo? Pak, saya izin bertanya, boleh Pak? Boleh, boleh, boleh. Baik Pak, saya ingin bertanya tentang AMDAL Pak. AMDAL itu apakah memiliki masa berlaku gitu Pak? Karena kan sebagai contoh kalau di kota itu ada beberapa konstruksi yang misalnya dari rencana dibangun tapi sampai beberapa tahun kemudian itu masih belum jadi-jadi Pak konstruksinya. Nah, dengan demikian apakah AMDAL itu berlakunya untuk selamanya atau mungkin hanya beberapa tahun dan kalau misalnya usaha yang direncanakan tidak jadi akan diganti AMDAL-nya begitu Pak atau gimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dia pasti punya masa berlaku AMDAL. Tadi saya udah jawab di pertanyaannya sama tadi. Atau tadi lupa tadi siapa yang nanya tadi. Ada yang ingat ya tadi siapa yang mau nanya? Siapa yang nanya masa berlaku tadi? Halo? Tadi siapa yang nanya masa berlaku AMDAL tadi itu? Cewek juga kok kalau siapa yang nanya. Iya, ada masa berlaku. Masa berlakunya kalau sampai usaha tersebut dihentikan. Saya pernah buat AMDAL berbeda
AMDAL berbeda di satu lokasi yang sama. Ada yang tinggalnya dekat Gatsu nggak? Ada yang tinggalnya di Jalan Toja mungkin. Dam Oos, Dam Oos ya. Jalan di Tonja. Ada yang tinggal dekat situ nggak? Yang di sini. Halo. Yang kelas ini ada yang tinggal di Denpasar Utara? Halo. Ini nggak ada yang mau nyaut. Saya tidak, Pak. Saya dari Bandung. Oh, Badung. Oke, baik. Oke, kalau kalian itu dari arah dari arah Topati juga bisa lah. Terus setelah jembatan, setelah perempatan Jalan Toja ya. Nah, Sungai Damongan. Ini Jalan Noja, sorry Jalan Toja, Jalan Noja. Yang ini nih. Ini saya udah buat 3 kali amdalnya. Nggak tahu sekarang jadi apa enggak ya. Lupa saya amdal yang pertama itu apa, amdal yang kedua itu apa, yang ketiga itu episode habis. Pernah habis sekali. Sekarang pas harga kalau ingat itu order pasar. Lihat. Jadi ini. Oke, ini kenapa bisa sampai 3 kali seperti itu? Karena itu tadi ya berubah dia tidak dilakukan akhirnya buat anda lagi, tapi walaupun bahannya sama, tapi karena kegiatannya berbeda, yang punya ini tidak bisa dilanjutkan. Karena yang kedua karena dia tidak melakukan proses pemantauan. Setelah AMDAL itu konsekuensinya dia melakukan pemantauan penangguhan. Setelah AMDALnya itu di tujuan lingkungan itu diberikan. Bila itu tidak dilakukan kalau setelah 6 tahun, maka AMDALnya tidak berlaku. Jadi seperti itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Tapi lupa ya, 6 tahun ini saya masih harus cek dulu ya. Saya nggak tahu. Ingatnya sekitar 6 tahun. Ada lagi yang lain? Halo. Oke, kita mungkin kuliah yang sekarang sampai sini dulu ya. Ini ada yang pulang mudik apa enggak nanti? Halo. Ada, Bapak. Ada, Pak. Oke, kapan rencana pulang mudiknya? Atau sudah pada mudik? Sudah lumayan mudik, Pak. Oke, bagi yang tinggal di Bali, nanti jaga kesehatan karena mungkin nanti banyak wisatawan yang datang ke Bali. Itu bagi yang mudik, hati-hati di jalan. Semoga bisa ketemu dengan keluarga dan keluarganya juga sehat walafiat semuanya.
yang berlebaran. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan nanti lebaran fitrah semuanya. Itu aja dari saya mungkin sebagai penutup untuk kuliah berikut, karena ini pertemuan kita sebelum lebaran. Oke semuanya ya, kalau gitu sampai ketemu lagi ya, selamat siang semuanya, sampai ketemu lagi. Siang Terima Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih Bapak. Aja nanti meeting ya.